It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ainia Yunitasari. Kita di sini akan belajar tentang sinonim dan antonim. Jadi Ibu di sini akan memberitahu kalian adalah tentang sinonim, yaitu adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu adalah satu kata dengan kata yang lainnya itu memiliki arti yang sama meskipun memiliki tulisan yang berbeda. Contohnya adalah persamaan kata aku sama dengan itu adalah saya. Persamaan kata dari kata tampan itu adalah ganteng. Persamaan kata kamu sama dengan adalah Anda. Persamaan kata senang adalah bahagia. Jadi, kata-kata tersebut memiliki arti yang sama. Dan berikut ada contoh yang lainnya, yaitu laris, persamaan katanya adalah laku, ahli, persamaan katanya adalah pakar, sandang, persamaan katanya adalah pakaian. Dan sama dengan yang lainnya, dan ketiga kata tersebut memiliki arti yang sama. Selanjutnya adalah contoh yang lainnya. Gulung tikar, persamaan katanya adalah bangkrut. Talenta, persamaan katanya adalah bakat. Serasi, persamaan katanya adalah cocok. Hening, persamaan katanya adalah diam. Dan selanjutnya adalah contoh yang lainnya. Pangan sama dengan persamaan katanya adalah makan. Berkenan, persamaan katanya adalah suka. Bersih, persamaan katanya adalah asri. Sunyi, persamaan katanya adalah sepi. Dan kita akan belajar tentang contoh kalimat sinonim, yaitu ayah Siti gulung tikar, persamaan katanya sama dengan ayah Siti bangkrut. Contoh kalimat kedua adalah lingkungan di desa sangat asri, persamaan katanya adalah lingkungan di desa sangat bersih. Selanjutnya adalah contoh kalimat sinonim. Contoh kalimat sinonim adalah Gilang sangat tampan, persamaan katanya adalah Gilang sangat ganteng. Contoh kalimat kedua, bunga itu sangat indah, persamaan katanya bunga itu sangat cantik. Dan itu adalah contoh-contoh persamaan kata. Dan selanjutnya adalah ruangan ini sunyi sama dengan persamaan katanya ruangan ini sepi. Dan selanjutnya dia adalah seorang pakar sains dan persamaan katanya dia adalah seorang ahli sains. Contoh kalimat sinonim selanjutnya adalah yang pertama, hari ini dengan ibu sangat laris, persamaan katanya hari ini dengan ibu sangat laku. Contoh kalimat kedua, saya senang mendapatkan nilai bagus, persamaan katanya adalah aku bahagia mendapatkan nilai bagus. Dan selanjutnya, contoh kalimat pertama, anak itu sangat bertalenta, persamaan katanya adalah anak itu sangat berbakat. Dan contoh kalimat kedua, dia membeli sandang di pasar, persamaan katanya Anda membeli pakaian di pasar. Dan contoh kalimat selanjutnya yaitu dia mengatakan sama dengan dia mengucapkan. Contoh kalimat kedua, dia berbicara tentang pelajaran, persamaan katanya adalah Anda berbicara tentang pelajaran. Baik, selanjutnya adalah contoh kalimat sinonim selanjutnya. Contoh kalimat pertama adalah warta banjir di Jakarta, persamaan katanya adalah berita banjir di Jakarta. Contoh kalimat kedua adalah anak panah terkena target, sama dengan anak panah terkena sasaran. Contoh kalimat sinonim berikutnya. Contoh kalimat pertama, aku seorang pengembala, saya seorang pengembala. Contoh kalimat kedua, kamu seorang guru, persamaan katanya adalah Anda seorang guru. Selanjutnya contoh kalimat sinonim. Yang pertama, lokasi tersebut sangat menarik, persamaan kata tempat tersebut sangat menarik. Contoh kalimat kedua, di kalimat kedua adalah destinasi tersebut sangat baik. Materi selanjutnya adalah antonim. Setelah kita belajar sinonim, persamaan kata, di setiap persamaan kata yaitu ada perbedaan kata, yaitu atau lawan kata. Yuk kita belajar contoh kalimat antonim. Baik anak-anak, mari disimak video tersebut. Kalimat antonim.
Antonim adalah di sini, apakah ada yang sudah tahu apakah itu arti dari antonim? Baik, di sini adalah penjelasannya. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikannya, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa antonim itu memiliki perlawanan kata. Baik, ini adalah contoh. Tutup adalah buka, mahal lawan katanya murah, maju lawan katanya mundur, kaya lawan katanya adalah miskin, baik lawan katanya adalah jahat. Berikut adalah contoh kata antonim selanjutnya. Tanya sama dengan jawab, kekal lawan katanya fana, dekat lawan katanya jauh, pemula lawan katanya ahli. Selanjutnya adalah contoh kata antonim berikut. Datang lawan katanya pergi, cepat lawan katanya lambat, banyak lawan katanya sedikit, senang lawan katanya adalah sedih. Ya, contoh selanjutnya adalah penting, lawan katanya adalah remeh, ikhlas lawan katanya terpaksa, hemat lawan katanya adalah boros, akhir lawan katanya adalah awal. Dan yuk kita belajar buat kalimat antonim. Di sini siapa yang sudah pernah belajar? Ayo kita belajar. Contoh kalimat antonim. Mata kuliah itu sangat penting. Perlawanan katanya mata kuliah tersebut sangat remeh. Dia ikhlas menolong, lawan katanya saya terpaksa menolong. Contoh kalimat antonim selanjutnya adalah Rina akan maju dalam berlomba puisi, tetapi Ririn akan mundur dalam berlomba puisi. Ari adalah anak yang boros, lawan katanya adalah Rere adalah anak yang hemat. Rumah Ari sangat dekat, lawan katanya rumah Riri sangatlah jauh. Contoh kalimat selanjutnya adalah Ari bertanya kepada Riri, Riri menjawab Ari. Akhirat adalah tempat yang kekal, lawan katanya dunia adalah tempat yang fana. Ari adalah pemula dalam kesenian, lawan katanya Riri adalah ahli dalam kesenian. Contoh kalimat antonim. Ari mendapatkan permen yang banyak, lawan katanya Riri mendapatkan permen sedikit. Riri sangat senang hari ini, lawan katanya adalah Ari sangat sedih kemarin. Dia sangat cepat datang, dan lawan katanya adalah saya sangat lambat untuk pergi. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk kuis untuk menguji kemampuan kita. Sinonim adalah persamaan bunyi, persamaan makna, persamaan huruf, persamaan kata. Jawabannya adalah persamaan makna. Oke, kuis selanjutnya. Ini tuh kita bisa dapat kayak immunity untuk menaikkan skor kita. Oke, kita lanjut. Menjadi pedagang sukses sebaiknya bertindak lebih cermat saat berdagang agar tidak mengalami kerugian. Sinonim kata cermat adalah awas, hemat, awas, atau teliti. Jawabannya adalah teliti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nina merasa kasihan pada ibunya. Sinonim kata kasihan pada kalimat di atas adalah, ini kita gunakan power untuk skor kita. Ya, sinonimnya adalah iba. Kita lanjut lagi. Rudi selalu menjawab pertanyaan dari Pak Guru dengan benar. Sinonim dari kata benar adalah betul. Pagi itu sampah berserakan di halaman sekolah. Sinonim kata bergaris bawah pada kalimat tersebut yaitu berserakan, maknanya adalah berhamburan. Ya, soal selanjutnya ada rapat itu dilaksanakan di balai desa. Sinonim kata yang bergerak miring adalah lapangan, atap, halaman kantor. Jawabannya adalah kantor. Yeay. Soal selanjutnya. Saat berlibur ke pantai, Nina membeli cenderamata. Sinonim kata cenderamata adalah kenang-kenangan, bingkisan, kado, hadiah. Jawabannya adalah kenang-kenangan. Soal selanjutnya.
Ratna merasa sangsi dengan kemampuan Putri memperbaiki sepeda. Sinonim kata sangsi pada dalam kalimat tersebut adalah peduli, percaya, yakin, ragu. Jawabannya adalah ragu. Oke, soal selanjutnya yaitu ke-9. Bibi membeli mobil mewah secara tunai. Sinonim kata tunai adalah A. Kredit, B. Cicilan, C. Angsuran, D. Kontan. Jawabannya adalah kontan. Banyak binatang hidup di pantai. Sinonim dari binatang terdapat dalam kalimat A. Kambing termasuk hewan menyusui. B. Di kebun raya Bogor tumbuhi berbagai jenis flora. C. Manusia dalam makhluk ciptaan Tuhan. D. Kami menanam tumbuhan bakau di tepi pantai. Ya, jawabannya adalah A. Kambing termasuk hewan. Oke, jadi di sini kita akan mulai untuk kuis antonim atau biasa kita sebut dengan lawan kata. Oke, kuis yang pertama adalah ternyata makanan yang berada di toko itu sudah kadaluarsa. Hal ini sangat bahaya jika dikonsumsi. Bisa membuat orang keracunan dan sakit perut. Antonim kadaluarsa adalah baru, lurus, lama, atau lewat batas. Yang benar jawabannya adalah baru. Oke, selanjutnya di kuis kedua ini ada soal yaitu perempuan akan terlihat feminim jika berdandan cantik dan mengurai rambutnya. Untuk wanita muslimah akan terlihat feminim jika berhijab dan menutup auratnya. Antonim kata feminim adalah jantan, maskulin, gagal, atau patriarki. Ya, jawabannya adalah maskulin. Oke, kuis selanjutnya yaitu ini adalah bentuk kalau misalkan kita naik skor gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, hemat pangkal kaya merupakan peribahasa yang harus kita pegang, namun bukan berarti hidup hemat menghiraukan kita. Untuk antonim hemat adalah kikir, pelit, irit, boros. Jawabannya adalah boros. Oke, selanjutnya di dunia yang fana ini semuanya serba sementara. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Antonim fana adalah kekal, waktu, lama, hina. Jawabannya adalah kekal. Oke, soal selanjutnya adalah kita bisa naik skor. Oke, selanjutnya Rudi tergolong anak bongsor di kelasnya. Antonim kata bongsor pada kalimat tersebut adalah A. Pendek, D. Kurus, C. Kecil, D. Kerdil. Jawabannya adalah kerdil. Oke, kita udah bisa naik lagi skornya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pemandangan di laut itu sangat indah dan menakjubkan. Antonim indah adalah A. Anggun, B. Permai, C. Cantik, D. Jelita. Jawabannya adalah permai. Oke, kuis ketujuh yaitu kebakaran hutan menjadi salah satu sebab terjadinya polusi udara akhir-akhir ini. Antonim kata sebab pada kalimat tersebut adalah akibat. Oke, selanjutnya kuis yang ke-8, binatang yang ditangkarkan di kebun binatang Surabaya ternyata masih buas. Jangan sekali-kali menggoda atau menjahilinya karena akan berakibat bahaya untuk diri kita. Anak kecil dilarang mendekat atau naik ke pagar. Antonim buas adalah jinak, liar, takluk, lunak. Jawabannya adalah jinak. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu yang ke-9. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Antonim kata terhindar dalam kalimat tersebut adalah A. Beresiko, B. Rawan, C. Aman, D. Tertular. Jawabannya adalah tertular. Jadi itu antonimnya itu adalah tertular. Oke, kuis yang terakhir yang menentukan kita itu paham atau tidak dengan pelajaran yang sudah saya kasih yaitu sepanjang perjalanan aku melihat padang rumput tandus dan gersang. Antonim tandus adalah A. Kering, B. Rusak, C.
kering, D. Subur. Ya, antonimnya adalah subur. Oke, yang telah selesai dan kita jadi tahu beberapa pemahaman kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.